memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah, dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Shalom, horas untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita tidak boleh terlepas dari firman Tuhan yang akan tetap memberikan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita, yang selalu menopang dan mengarahkan kita untuk boleh melakukan segala aktivitas kita seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, di dalam rasa penuh sukacita, kita mau kembali menerima firman Tuhan. Namun, terlebih marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan dan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap boleh merasakan semuanya itu di dalam perjalanan hidup kami ini. Saat ini Tuhan, kami mau kembali diberikan berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami memohon biarlah firman-Mu yang tetap berdiam diri di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami tetap boleh menerima, mengerjakan, dan menghidupinya di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada saat ini yang akan menguatkan kita tertulis dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47a. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Percaya meskipun belum mengenal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, dalam kehidupan ini kita sering mungkin menilai orang dari penampilan, dari latar belakang, atau asal-usulnya. Bahkan mungkin pun terkadang kita meragukan kebaikan dari seseorang hanya karena prasangka ataupun praduga kita terhadapnya. Tiap hari kita selalu dibayang-bayangi oleh rasa curiga terhadap orang-orang yang belum kita kenal 100%. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus memandang manusia, bukan dari luarnya, tetapi dari hatinya. Filipus yang awalnya menggambarkan dengan rasa antusias ketika bertemu dengan Yesus, dan ia langsung menyampaikan kabar itu kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Natanael. Ia tidak menyampaikan argumen teologi yang panjang, tetapi hanya satu hal, yaitu dia mengatakan, "Kami telah menemukan Dia." Bila kita benar-benar mengenali Yesus Kristus, kita tentu tidak akan bisa diam di dalam hidup kita. Yang kita lakukan adalah kita rindu
untuk mengenal Dia semakin dalam. Sama seperti Filipus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar berita yang baik, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi justru respon yang disampaikan oleh Filipus pada saat itu, Nathanael menyampaikan keraguan dari dirinya. Saat Filipus mengatakan bahwa Mesias berasal dari Nazaret, reaksi spontan yang ditunjukkan oleh Nathanael adalah menyampaikan pertanyaan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini adalah bentuk dari prasangka terhadap tempat asal seseorang. Kita pun mungkin sering bersikap seperti Nathanael, menilai orang atau hal-hal berdasarkan stereotip atau pengalaman masa lalunya. Tapi Allah justru sering memakai hal yang dianggap hina untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Filipus tidak hanya membantah atau berdebat, tetapi di akhir perkataannya dia mengajak, mari dan lihatlah, inilah kekuatan dari kesaksian yang sejati, mengajak orang datang untuk mengalami sendiri. Terkadang memang Bapak Ibu, kita tidak perlu berdebat soal bagaimana iman seseorang. Undangan untuk melihat Yesus secara pribadi lebih kuat daripada segala argumen yang disampaikan dalam percakapan setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Nathanael mengatakan apapun, Yesus sudah berkata, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus melihat dan mengenal hati Nathanael. Yesus mengenal kita secara pribadi, bahkan keraguan kita, bahkan ketidakpercayaan kita, ketulusan kita, bahkan konflik batin sekalipun di dalam hati kita. Dia mengenal lebih baik siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, tapi Dia tetap mengasihi dan memanggil kita untuk mengikut Dia. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita ragu bila Yesus memanggil dan mengajak kita untuk menjadi murid-Nya, menyatakan, menyaksikan kebenaran Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Yesus melihat hati kita, bukan dari tampilan luar kita. Tuhan rindu memakai diri kita, membagikan kabar baik secara sederhana dengan penuh kuasa yang daripada Dia, supaya setiap orang yang datang kepadanya mendapatkan sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Dan di dalam perjalanan kita juga tentunya kita diajak bahwa kita harus cermat menilai keseriusan seseorang untuk dijadikan sebagai murid Tuhan. Mari kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita mau menerima panggilan yang daripada Tuhan untuk tetap percaya sekalipun kita belum mengenal dan melihat Dia? Tetapi kita percaya sekalipun kita belum melihat Tuhan, kita sudah boleh merasakan berkat-berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh tetap kami dengar pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami untuk menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan terbuka untuk boleh Tuhan pakai seperti Filipus dan Nathanael yang mempersembahkan diri mereka untuk menjadi pembawa kabar sukacita di seluruh penjuru bumi ini. Sekalipun pada awalnya ada keraguan yang muncul dalam diri mereka, tapi mereka tetap kembali di jalan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berkati kami supaya kami boleh tetap menjadi bagian pembawa kabar sukacita itu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Yesus.